Oke, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Naomi Kondo, NPM 21810420048. UAS Manajemen Ban. Oke, saya langsung saja. Yang pertama, apa perbedaan struktur perbankan Indonesia pada masa deregulasi dan pada masa krisis? Jelaskan. Peningkatan tingkat kompetisi antara bank dengan mengizinkan pembukaan bank baru, memperluas cabang, merugikan segmentasi antara bank swasta dan pemerintah, dan memberikan independensi pada bank dalam membuat keputusan. Yang kedua, jelaskan tentang asas-asas perkreditan yang sehat dan bagaimana menerapkan kebijakan tentang perkreditan. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Yang pertama, organisasi dan manajemen perkreditan. Dan yang kedua, kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit. Dan yang ketiga, dokumentasi dan administrasi kredit. Yang keempat, pengawasan kredit. Dan yang terakhir, penyelesaian kredit bermasalah. Proses pemberian putusan kredit itu sendiri meliputi prakasa kredit dan permohonan berbagi kredit, analisis dan evaluasi kredit, negosiasi kredit, rekomendasi pemberian, administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit, dan pengawasan kredit. Harus memperhatikan risikonya mungkin dan upaya-upaya perlindungan yang perlu dilakukan, aspek-aspek hukum yang memperkuat. Dan yang ketiga, kredit bermasalah telah menjadi momok yang sangat ditakuti para banker. Apakah yang dilakukan dengan kredit bermasalah? Apa penyebab munculnya kredit bermasalah? Yaitu suatu kondisi di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban sesuai perjanjian janji prestasi, sehingga terdapat tunggakan atau adanya potensi kerugian yang memungkinkan timbulnya risiko di kemudian hari bagi perusahaan pembiayaan. Penyebab yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah atau non-performing loan, menurut Ismail, dalam penyaluran kredit tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit secara umum. Dan dua faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank. Oke, yang keempat, bank konvensional dinilai rawan terhadap guncangan krisis. Oleh karena itu, banyak pemikiran Islam yang menganjurkan diterapkannya bank yang melandasi operasional pada prinsip-prinsip Islam. Apa argumen yang diajukan untuk mendukung pendapatan tersebut? Apa persoalan yang menjadi kendala perkembangan bank syariah? Jelaskan. Untuk risiko pertama, yaitu penyaluran kredit pembiayaan, bank syariah maupun bank konvensional akan mengalami kondisi yang sama. Baik bank syariah maupun bank konvensional akan sama-sama mengalami
pelambatan penyaluran kredit pembiayaan. Sedangkan untuk risiko kedua yaitu penurunan kualitas aset baik bank syariah maupun bank konvensional akan sedikit tertentu. Dengan adanya POJK tersebut akan membantu bank syariah maupun bank konvensional terutama dalam pencadangan, penyisihan, penghapusan aktiva produk. Pertama, ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Yang kedua, tingkat pemahaman awareness produk bank syariah. Hingga saat ini sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah di perbankan syariah. Dan yang terakhir, dalam kegiatan menghimpun dana masyarakat, bank menggunakan beberapa instrumen produk simpanan. Jelaskan jenis-jenis simpanan tersebut dan hubungan dengan motif pemegangan uang yang dikemukakan oleh John Maynard dan John Keynes. Menemukan 3 motif. Transaction motif yaitu motif untuk keperluan pembayaran untuk transaksi perdagangan. Privation motif yaitu motif untuk berjaga-jaga bila ada keperluan yang mendadak. Speculative motif yaitu motif untuk melakukan spekulasi agar dioperasi keuntungan yang tinggi. Sekian dan terima kasih.